المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Abdul Mukarramun para kiai, para sepuh, terutama Pak Ustaz Bapak Kadus, kemudian juga Pak Mas Buri, beliau ini Ustaz menuju kiai. Beliau ini dari KUA Persalahan, sengaja untuk memantau fluktuasi kegiatan keagamaan yang ada di Desa Kabela, wabil khusus Blok Lagaremis Bina Karya. Jadi beliau ini pangkatnya penyuluh agama Islam sekecamatan Pasawahan. Beliau betah di Kabela, terutama betah bisa di Binatar. Ketika dulu ada perubahan kiblat, beliau alhamdulillah datang di masjid, sehingga arah kiblat kali ini hebatnya orang tua dulu, golongan Pak Kiai itu awal masjid tepat banget tuh. Sementara di desa-desa lain termasuk Pasawahan yang masjidnya bagus, rada mengok. Pas kita diukur oleh penyuluh saran Pak Kadus, kita lurus Pak, lurus Bu, tidak ada perubahan. Itulah luar biasa, karena pada waktu itu agak lama ya, menentukan arah kiblat itu agak lama karena gugus. Alhamdulillah istilahnya ya, misalnya ada para kiai untuk menentukan arah kiblat Masjid Al-Hidayah Fakultas Bina Karya. Selanjutnya juga yang dimuliakan para alim, para ulama, para kiai, juga ibu-ibu, para nyai, ibu nyai, sepuh, ibu sepuh, termasuk ibu-ibu anu katingalina rasana masih anom, rasana masih anom, tapi lagi menuju tua. Anu sami-sami dimuliakan di majlis yang luar biasa, nyata di Naraga Rajawan. Ini saya menunjuk tadi, begitu masuk ke rumahnya sesepuhan Majar Kasih, insya Allah beliau didatangkan Bu, ruhnya di sini Bu. Termasukkan juga besar Muhammad SAW. Ya, kenapa saya ngomong begitu? Sebab saya langsung ngesekin langsung Bu. Karena apa? Beliau ini luar biasa berjuang, berusaha agar masyarakat lingkungan musola ini leres-leres
seneng pisan ke agama Islam dan kegiatan-kegiatan anak. Alhamdulillah sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi sejumlah ibu-ibu tadi masuk kabeh berdegan ke kuburannya, ke alam barzah, kesepuhan madal kasih. Allahumma amin. Sebab beliau yang mengusahakan ya, jika ukuran harina masih sekeluk sampai ayeuna masya Allah luar biasa. Dengan ayeuna ulang ke ayeuna mengutupan biasanya di ketupan itu madal kasih. Alhamdulillah. Sholawatina salam ujian Allah limpah curah dan kejujuran Nabi Agung Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabat tabi'in para ulama muhajirin wal ansor wa tabi'in. Kemudian para kiai, para ustaz, termasuk paulan anu dengan ajaran syariat, mudah-mudahan Allah berkenan menjadi umat tengah di dunia ilal akhirah. Ibu jamaah Mau'izatul Hasanah Rajaban rahimahullah. Rajaban Isra Mi'raj pas dilaksanakan di bulan Sya'ban hari yang keempat. Kalau puasa apa bu? Seberapa punya baik. Alhamdulillah. Ada apa antara Rajaban kemudian terkait dengan Sya'ban? Masya Allah, Dina Salobatan Isra Mi'raj yang barusan tadi diawali dengan ayat Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Karena surat Al-Isra itu isinya adalah pakumaha orang-orang Israel sampai ke Nabi Musa. Nah, kenapa sampai hari ini Masjidil Aqsa pengen dikuasai oleh orang-orang Israel? Sebab Masjidil Aqsa itu dibuat oleh Bani Israel. Cuman ari kapungkurmah Bani Israel beriman kepada Allah, ari Bani Israel ayeuna kurang ajar. Ya, seolah-olah dewek pampinterna daripada Gusti Allah. Memang sudah jelas bahwa Israel ini luar biasa, memiliki otak yang luar biasa di atas rata-rata. Dan ibu-ibu perlu diketahui, walaupun orang hidup di Bina Karya, ibu kudu tahu kenapa Israel yang sekelemek kok pengawalnya negara-negara adidaya? Ada apa di sana, Bu? Ternyata orang-orang pinternya yang di Inggris, di Prancis, apalagi Amerika, dan negara-negara yang sekitarnya, ada 6 negara yang mengawal daripada negara Israel. Kenapa? Yang pinter-pinter bikin pesawat, yang pinter-pinter bikin senjata, itu adalah otaknya otak Israelia. Termasuk makanannya, Bu. Ya, dulu kita pernah bangkrut ketika zaman Presiden Soeharto, yaitu dengan apa, Bu? Ketika George Soros main politik perdagangannya, kita waktu itu jatuh moneter, bangkrut pada waktu itu. Makanya
Pak Soeharto efeknya diganti, ya, diganti, kemudian muncullah Pak Habibie. Nah, dari kesempatan George Soros itulah maka Indonesia waktu itu dikuasai oleh orang-orang Amerika, di mana George Soros itu adalah anak buahnya Israel. Makanya jangan kaget dulu ketika dulu belanja di pasar isinya begitu-begitu, tapi kalau masuk ke Alfamart, Indomaret beda. Itulah Bu, orang-orang Israel ketika membuat sebuah makanan yang sungguh luar biasa. Ya, Bu. Jadi jangan kaget kalau ada himbauan, jangan pada belanja ke Alfamart, jangan belanja ke Indomaret. Kalau belanja berarti sama dengan menyumbang Israel. Ya, memang betul. Tapi sekarang Bu, menjelang kiamat sekarang ini, kita Israel dan Amerika lagi dibangkrutkan habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara menghina yaitu negara Palestina dan negara Hamas di sana. Kembali ke Isra Mi'raj. Di sana ada kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana di sana atau subhanallah artinya Gusti Allah mencuci, membersihkan jiwa ragane Kanjeng Nabi. Bi'abdihi ini adalah sebuah sebutan Allah yang luar biasa buat hambanya yang telah ditentukan, yaitu Kanjeng Nabi. Bahasa kalamnya itu bi'abdihi. Kemudian waktunya malam. Bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah Bu, perjalanan hidup yang dicontohkan Kanjeng Nabi oleh Allah, awas, kita tidak lepas hidup kita dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid, kemudian perjalanan Isra, perjalanan datar, di mana Kanjeng Nabi di sana ada 3 singgahan Bu. Dan Kanjeng Nabi ketika Isra itu berdasarkan keilmuan dan berdasarkan spiritual, ketinggian keilmuan dan spiritual Kanjeng Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perjalanan di sana sebelum ke Baitul Muqaddas, apa Baitul Muqaddas? Baitul Maqdis, sama kalau terkadang sama apa? Muqaddas. Ya. Dari Masjidil Haram, ketika itu Kanjeng Nabi sepulang dari Taif, di mana di Taif dibandai habis-habisan, Kanjeng Nabi sampai rombol, nanti nggak rombol, pada copot giginya, rontok, kemudian sampai getihnya ditandai oleh malaikat-malaikat. Nah, kekecewaan, kesedihan Kanjeng Nabi, kejadian di Taif, maka akan diganti oleh Allah dengan sebuah hiburan yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Mi'rajnya Kanjeng Nabi, perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu melewati beberapa, yaitu Waturi Sinina, berhenti di Turisin di sana, di mana Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu dan di sana bisa berdialog. Nah,
maka berhentilah Kanjeng Nabi di turisin itu. Nah kemudian sholat 2 rakaat, dilanjutkan ke Baitul Maqdis, cuman berhenti dulu di Bethlehem, tempatnya Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidati Maryam yang tanpa bapak. Makanya Kristen mengaku-ngaku bahwa yang namanya Nabi Isa adalah Gusti Allah, mengakui Tuhan. Betul kan bahasa Jawa. Nah, di Bethlehem di sana Kanjeng Nabi memuliakan Nabi Isa. Maka di sana Kanjeng Nabi kemudian sholat 2 rakaat. Dari sanalah kemudian langsung ke Baitul Maqdis, kemudian si Buraq, tunggangannya Buraq, ya, Barun itu dicantelakan dengan buruk-buruk yang lain atau dengan kendaraan yang lain. Kemana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mau memasuki Masjidil Baitul Maqdis untuk ngimamin sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, kemudian keluar Kanjeng Nabi, maka di sana sudah ditemui oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawa nampan. Di dalam nampan isinya ada 2, ada arak, ada susu. Susu. Nah, Kanjeng Nabi disuguhi itu langsung milihnya susu. Langsung milihnya susu. Kenapa? Karena susu berwarna putih di sana merupakan fitrah. Ya Bu, kalau arak bahaya. Nanti masyarakatnya pada mabok tahu. Pada ngendem tabir. Untung Kanjeng Nabi milih langsung susu. Nah, dari sanalah kata malaikat Jibril, leres pisan, betul pisan Kanjeng Nabi alanjeng milih susu. Ini berarti alanjeng teh umat nanti fitrah. Maka Ibu, kalau dari istilah fitrah itu suci di sana. Kita sekarang Bu, dari bayi, ketika bayi kita dalam keadaan fitrah. Sekarang sudah umur 40 tahun, 30 tahun, banyak dosa-dosanya. Tetapi dengan ibu ikut kegiatan Islamilah, murudan, dan ibu ikut majlis taklim terus, ya. Kita ibadah dan ibadah di sana supaya apa? Supaya kembali fitrah lagi ketika mau mati. Jadi sebelum kita diambil ruhnya nanti oleh malaikat Israel, kita dalam keadaan fitrah balik ke diri. Allahumma amin. Nah, setelah Kanjeng Nabi selesai minum susu, maka siap-siap. Kata malaikat Jibrilnya, ya Rasulullah, kita siap-siap menuju kepada langit, yaitu perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Aqsa menuju kepada langit. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, perjalanan Kanjeng Nabi yang dikawal oleh malaikat Jibril ini menggambarkan status derajat seseorang. Derajat seseorang akan dilihat kira-kira sampai kemana. Nah, makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika bersama malaikat Jibril, singgah pertama adalah di langit yang pertama. Di sana Kanjeng Nabi dengan hormat yang luar biasa kepanggil salam Nabi Sayyidina Adam. Sayyidina Adam di sana, Masya Allah, Kanjeng Nabi makanya pantes. Sahur Nabi Adam de pantes, anjing deh bakal nanti sampai ke langit yang tidak ditentukan. Kata
Sehingga Nabi Adam hormat banget, sementara kanjeng Nabi lebih hormat. Luar biasa. Nah, setelah ngobrol selesai, dilanjut ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ada siapa di sana? Buka kamus sedikit. Ya. Setelah langit pertama, di langit yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad uluk salam, kemudian kepanggih sareng Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Nah, di sana kekaguman Nabi Yahya dan Nabi Isa sungguh luar biasa. Memang pantas Kanjeng Nabi itu akhlaknya luar biasa, sopannya luar biasa, ketinggian ilmu dan spiritunya juga luar biasa. Sehingga setelah selesai, maka nanjak deui nyata ke langit yang ketiga. Ada siapa di langit yang ketiga? Ternyata kepanggih sareng Nabi Kasep Mandraguna. What's the meaning? Adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Wis, tapi anak ibu pengen kayak Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit yang keempat ada Nabi Idris. Di langit yang kelima ada Nabi Harun. Dan kemudian di langit yang keenam ada Nabi Musa alaihissalam. Berarti ketinggian derajat daripada Nabi Musa luar biasa, Bu. Ya, dan terakhir adalah langit ketujuh ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabiullah Ibrahim ditemui oleh kanjeng Nabi lagi nongkrong di Baitul Ma'mur, Bu. Baitul Ma'mur itu setingkat dengan Mekah, Bu. Kalau Baitul Ma'mur itu Mekahnya oleh para malaikat dan para ruh-ruh kudus, ruh-ruh suci. Kalau Baitul Haram, Masjidil Haram itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di luhurnya Ka'bah itu ada Baitul Ma'mur. Di sanalah Kanjeng Nabi Ibrahim lagi nah, kemudian ngobrol dengan Nabiullah Ibrahim sungguh luar biasa, karena berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim adalah derajatnya tinggi luar biasa. Makanya jangan kaget, Bu, ketika ibu tahiyat di sana ada Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Karena apa? Karena derajatnya Nabiullah Ibrahim sungguh luar biasa. Dan Nabiullah Ibrahim posisinya ada di Masjidil Aqsa. Nah, dulu umat Islam terdahulu kalau sholat ngadepeni Masjidil Aqsa. Nah, pas kedatangan Kanjeng Nabi, di mana Nabi memiliki derajat yang sungguh luar biasa. Kanjeng Nabi derajatnya bukan di langit dan di langit. Tidak. Setelah selesai ketemu dengan Nabiullah Ibrahim, maka terus diajak lagi menuju oleh malaikat Jibril. Sebelum nyampe ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat isinya dulu tetanggalannya cahaya jeung cahaya melulu. Dari tangannya cahaya, kemudian daunnya cahaya, kabeh cahaya kabeh. Namanya Sidratul Muntaha. Kemudian di sana ada namanya Aras, Bu. Aras bukan tempat, tetapi adalah sebuah derajat, di mana Kanjeng Nabi memiliki derajat yang sungguh luar biasa, maka nembus kepada aras. Sedangkan malaikat Jibril stop nyane anjen
diam di Sidratul Muntaha. Nah, setelah di Sidratul Muntaha, jauh antara Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Cek Kanjeng Nabi nya, ayo yura kumaha. Padahal terus kalau Gusti Allah wis panggil-panggil kamu rumahnya, tidak bisa. Wahai Rasulullah, lamun simkuring maksa, simkuring kebakar habis-habisan. Nah, maka dari itu Kanjeng Nabi di sana ada sebuah suara tanpa ada rupa, maka terus naik, ya, Himawa terus naik. Ini terakhir namanya, di mana ini adalah tempat pertemuan antara Allah dengan dengan Kanjeng Nabi, yaitu perjalanan, yaitu di Al-Hadrah Al-Saniyah. Ini Bu, tempat ini yang jarang diucapkan oleh para mubaligh, jarang disampaikan oleh kiai. Sebab saya menemukan itu yaitu di kitab ensiklopedia. What's the meaning ensiklopedia? Ensiklopedia adalah kamus cerdas, Bu. Kamus cerdas tentang bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi pada Isra dan Mi'raj. Nah, saya baru kali ini gara-gara suruh ngaji video, akhirnya saya menemukan adalah Al-Hadrah Al-Saniyah. Itu adalah tempat di mana Kanjeng Nabi langsung tunduk, di atas tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menginjak terus, saya ingin berbicara bahwa Kanjeng Nabi bukan menerima sholat, Bu. Sebab perintah sholat itu yaitu ketika Kanjeng Nabi mulai kenabian, di mana Kanjeng Nabi disuruh sholat oleh Allah yang pertama banget, yaitu ketika dalam kondisi sepertiga malam. Jadi di sepertiga malam Kanjeng Nabi disuruh sholat 1 rakaat. Jadi sholat pertama yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah 1 rakaat. Waktunya 2:30. Oh, jam 3 atau 2:30 ya? 1/4 malam. Makanya Ibu, ada apa dibalik sholat tahajud luar biasa? Karena sholat pertama yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tepat pada 1/3 malam. Nah, itu belum diikuti oleh Nok cantik Sayyidati Khadijah. Belum. Isi belum. Nah, setelah itu ketika sholat 1 rakaat diikuti oleh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat terdekat yang pada waktu sudah masuk Islam. Nah, terakhir Kanjeng Nabi sholat jamaah bareng dengan Nok Sayyidati Khadijah Kubra, yaitu sholat 2 rakaat. Waktunya kapan? Waktunya pas subuh. Makanya sholat subuh itu memiliki derajat yang sungguh luar biasa. Sholat sunai begin sungguh luar biasa, apa maning sholat subuh. Sing sahajal minas sholat 2 rakaat qobliyah sebelum subuh, maka masya Allah, Allah bakal lirik kepada dunia walaupun isinya berlian dan emas berlian atau intan berlian. Orang lirik, saya lirik adalah kepada sahabat hambanya yang sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Untuk itu Ibu, jangan main-main dalam hidup ini. Ulah eleh, bunuh sanes, apalagi oleh dunia, Bu. Ya Bu, Ibu boga sawah tadinya sebau, kemudian tiba-tiba nambah 2 bau, 3 bau, kemudian Ibu gara-gara sawahnya nambah terdek kuih-kuih di sawah, embung sholat duhur, embung sholat asar, itu namanya gendeng, Bu. Padahal apa? Nanti dia
Ketika ditambah sawahnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi sing sahajalmina ditambah sawahnya, tapi semakin getol ibadahnya, maka akan menyelamatkan sawah yang 3 bau itu. Atau ketika kita punya motor, berapa motornya? Ketika punya mobil, berapa mobilnya? Akan selamat manakala tidak terpengaruh oleh kekayaan mobilnya, tidak terpengaruh oleh kekayaan sawah ladangnya, tidak terpengaruh oleh motor-motornya. Tetap motornya pira, mobilnya pira, mengutamakan sholat duhur awal waktu, sholat asar awal waktu, sholat maghrib isya awal waktu, dan sholat subuh sebelum subuh setengah 3 ulang geus nongkrong, sholat tahajud dulu. Ini saya ngomong belak-belakan baik. Ibu sudah dipercontohkan di era zaman now ini, yaitu Los Angeles dibakar habis-habisan, Bu. Sampai hari ini belum selesai, Bu, yang namanya apinya di sana. Walaupun Amerika membuat segala macam untuk melawan gunung api, ini malah tambah diledek oleh Allah SWT. Karena ngecek, ya, dimana salah satu bintang filmnya AWW, ya, dengan mau merujuk bahwa Los Angeles Amerika tidak membutuhkan Tuhan. Jadi kami tanpa Tuhan pun cukup. Jadi ngomong benar. Semua bintang film. Akhirnya tidak lama, 43 jam langsung kejadian api berbagai macam pada turun dari langit. Kemudian manuk-manuk sampai hari ini, Bu. Ya, sampai hari ini. Dan negara-negara yang lain kayak model Australia dibakar maning, negara Inggris juga sama pada kebakaran. Dan nanti sebentar lagi Cina juga sama akan terjadi. Negara yang lainnya itu akan terjadi gempa bumi besar-besaran. Begitulah, Ibu. Sebelum itu terjadi dengan memperingati Rajabannya, ayo orang pertebal keimanannya, orang rame-rame ngayakan itu ini, baik Nurul dan baik Rajaban. Ayo yang kita gedekan yaitu hablum minallah. Ayo semakin taat kepada Allah, supaya naon, supaya gerak langkah orang baik Nurul dan maupun Rajaban, orang bakal kenging pahala nanti Allah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Setelah Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, maka saya pantau dari berbagai macam gus-gus yang ada di YouTuber, ya, terutama Kiai Muhammad Bakhit dari Kalimantan, Bu, atau Sulawesi. Itu, Bu, sekali ngaji kuliah subuh itu yang datang hampir 27.000. Itu Muhammad Bakhit. Ini yang menjadi saya senang sekali pola pemikirannya. Kemudian Gus Baha, ya, ini Gus Baha yang hari ini akan saya sampaikan. Oleh Isra Mi'raj yang paling termahal di antara yang mahal adalah satu, Gus Baha, bahwa yang namanya sholat, Ibu, sholat, terutama sholat fardu, ketika Ibu tahiyat pertama, sekali tahiyat at-tahiyyatul mubarakatul sholawatut thayyibatulillah. Sebab ini adalah kalimat salam, selamat yang paling tertinggi di antara yang tinggi, khusus untuk Gusti Allah. Kanjeng Nabi diburuki oleh Gusti Allah ketika dalam kondisi bingung. Kanjeng Nabi kumaha orang berhadapan dengan Gusti Allah.
maka diurukilah tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatul sholawatut thayyibatul. Ada apa di balik tahiyat itu? Sing sahajal mina sholatnya bener karena Allah. Sing penting niatnya karena Allah, Bu. Ya, kalau belum kesana tapi tetap sholat. Ya, umurnya wis 70 tapi masih diurutkan sholat. Karena apa? Di balik rahasia tahiyat itu ada pahala yang luar biasa. Ibu terkedah daftar gagal mani, yaitu umrah. Wis regane larang 35 atau 40, dan yang 27 tadi saya barusan datang di sebuah majelis, ada teman baru datang dari umrah, harganya murah tuh 27. Tapi masya Allah, rek sholat ke Mekah, mengeh, makanya lempang. Tuh, itu yang 27. Apalagi yang 2 di bawah 27. Ya, astagfirullah. Jadi Ibu, sing sahajal mina mata tahiyat ketika sholat, baik sendirian ibu-ibu maupun jamaah, maka Allah akan menghadiahkan, yaitu sama dengan haji dan umroh mabrur. Amin. Jawaban saya mabrur. Semakin ibu ngotak-ngatik sholatnya semakin benar dan semakin khusyuk pada Allah, maka semakin tinggi. Ada ulama yang mengatakan 1 umrah dan haji, ada yang mengatakan 10, bagaikan siapa yang mata tahiyat maka akan dihadiahi pahala oleh Allah, yaitu bagaikan 10 kali haji dan umrah. Dan ada yang mengatakan ulama besar, yaitu 100 kali. Wis aya nama, sing penting ulang kumaha carane agar tahiyat bener-bener ke Allah. Ulah ke mana mendi, ulah ke sambil deran, ulah ke itu ke warung, ulah ke mana lagi tahiyat. Aduh, orang ingat tadi ke bagian mall deh. Nah, begitu na ibu, mangga tahiyat sing bener ulang teh, sebab Allah akan menghadiahi bagaikan ibu sama dengan haji dan umroh mabrur, tanpa desek-desekan, tanpa duit, Bu, tanpa diiring-iring. Saur kusbah. Setelah tahiyat ada kalimat lagi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sing sahajal mina ketika mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, cekan Nabi nyane sarua sedang mengucapkan salam di depan kuburan saya. Sahur Kanjeng Nabi. Jadi sing sahajal mina mengucapkan Assalamualaikum ketika sholat, persis ibu lagi di depan kuburannya Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabinya senyum luar biasa. Apalagi Assalamualaikum itu diburuki di Gusti Allah, lain ding bos, lain ding malaikat, lain yang menguruki Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh adalah Gusti Allah di Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi senang disalami oleh Gusti Allah, maka jawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Siapa sih menyebutkan Assalamualaikum ketika sholat, baik wajib maupun sunnah, maka hukumnya dia persis lagi dialog kepada para wali-wali sedunia yang ngomong Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, Bu. Jadi jangan main-main. Jadi oleh-oleh lajaban aina, lain masalah makanan orang yatim, lain masalah jalma yang susunya nanti akan dicari oleh Allah, bukan. Tetapi saya lebih komitmen, yaitu kepada sholatnya. Maka dari itu Ibu, ulah berasa pegel ketika sholat, sebab sholat gaji gede banget. Apalagi sholat laki-laki, duhur ke musola, duhur ke masjid, maka akan saya kasih hadiah 39 derajat. Seperti Ibu hari ini, Saban Ibu
sengaja dari rumah mau menuju Rajaban. Kemudian ibu tadi marhabanan dulu, masya Allah, sabrek-abrek pahalanya Gusti Allah. Mudah-mudahan efeknya atau akibatnya akan dimudahkan segala-galanya ibu, nggak susah hidupnya itu. Kemudian nasihati anak, kira-kira mandi surga gampang, kira-kira jengsalaki, kira-kira bareng. Awas ulah pasnya jengsalaki, sebab nanti ibu ketika di surga bakal lingak-linguk di salaki ulang. Ya Allah, barangnya ngecek ke salaki kayak gitu. Begitu pula sama awewe nang jempet apa di dalam rumah. Jadi Saur Gus Baha bahwa sholat itu memiliki nilai yang paripurna Bu. Nah itu Ibu. Jadi awas sholat nambah tahiyat baik luar biasa. Sholat duhur tahiyatnya 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Ibu manjing naik haji dan umroh. Kemudian pas sholat subuh cukup 1 tahiyat, sebab sholat ini walaupun 2 rakaat tapi pahalanya berlimpah-limpah. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi dan Siti Khadijah pernah sholat jamaah gara-gara disuruh oleh Allah sebelum Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu adalah penyempurnaan ibadah. Dan yang utamanya di atas utama adalah ucapan tahiyat. Sebab ketika Kanjeng Nabi berhadapan dengan Allah, isinya cuma hanya itu dan itu. Dan nanti selainnya Kanjeng Nabi akan menuju kepada surga, akan menuju kepada neraka. Supaya supaya cerita nanti ke umatnya itu gampang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon cukup waktunya. Ya, ini sudah mau asar, ya. Jadi tidak cukup nanti ibu datang ke rumah pas asar. Jadi saya tidak akan lama. Udah nanti sini ngomong di sini sampai dari. Ya, itu saja yang benar mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku salah di ulangan bodoh. Ahmad Abdul Bodoh. Kira-kira pula